Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar menemukan konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat aturan-aturan sebagai berikut. Ketika kalian berkendara di jalan tol, mungkin kalian pernah menemukan kata-kata atau tulisan seperti ini. Batas kecepatan maksimal di jalan tol adalah 80 km per jam dan minimal 60 km per jam. Nah, jika paman mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80 km per jam, apakah diperbolehkan? Sementara bibi mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam, apakah juga diperbolehkan? Atau mungkin kalian pernah berada di situasi seperti ini. Bapak atau ibu guru mengatakan bahwa siswa yang dinyatakan lulus dalam ujian harus memiliki nilai sekurang-kurangnya sama dengan 75. Wati memperoleh nilai ujian 75. Apakah Wati dinyatakan lulus dalam ujian? Sementara Dani memperoleh nilai 74. Apakah Dani juga dinyatakan lulus dalam ujian? Yuk perhatikan tabel di bawah ini antara persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan X sama dengan 3, pertidaksamaannya X kurang dari sama dengan 3. 5N dikurang 6 sama dengan 14, 5N kurang 6 lebih dari 14, 12 sama dengan 7 dikurang 3Y, 12 kurang dari sama dengan 7 dikurang 3Y. X per 4 dikurang 6 sama dengan 1, X per 4 dikurang 6 lebih dari 1. Apa yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan pada tabel tersebut? Kita ketahui bahwa kedua sisi atau ruas pada pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi, pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan, dan hanya memuat satu variabel berpangkat 1. Kita perhatikan selesaian dari persamaan linear satu variabel. Persamaannya N tambah 3 sama dengan 7, dan pertidaksamaannya N tambah 3 kurang dari 7. Selesaian dari N tambah 3 sama dengan 7 adalah N sama dengan 4. Mengapa? Karena jika kita substitusikan nilai N sama dengan 4 ke persamaan N tambah 3 sama dengan 7, maka persamaan menjadi bernilai benar. Selesaian persamaan N tambah 3 sama dengan 7 juga dapat disajikan dalam bentuk titik tunggal pada garis bilangan berikut ini. Letakkan titik dengan bulatan penuh di angka 4. Kita dapat melihat bahwa selesaian dari persamaan linear satu variabel adalah tunggal. Sekarang kita cermati selesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel N tambah 3 kurang dari 7. Dapatkah kalian menebak nilai N untuk N bilangan asli sehingga N ditambah 3, maka hasilnya selalu lebih kecil atau kurang dari 7. Coba perhatikan ya, N tambah 3 kurang dari 7, maka jika N sama dengan 1, sehingga N tambah 3 kurang dari 7 bernilai benar. N sama dengan 2, maka 2 tambah 3 kurang dari 7 bernilai benar. N sama dengan 3, maka 3 tambah 3 kurang dari 7, sehingga bernilai benar. N sama dengan 4, maka 4 tambah 3 kurang dari 7. Pernyataan bernilai salah. Karena 4 tambah 3 sama dengan 7, dan
7 tidak lebih kecil dari 7. Dapat disimpulkan bahwa selesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel untuk n bilangan asli adalah 1, 2, dan 3. Sementara 4 bukan selesaian sebab 4 tambah 3 tidak lebih kecil dari 7. Jadi di garis bilangan kita dapat menuliskan titik pada angka 1, 2, dan 3. Dapat kita lihat bahwa selesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel tidak tunggal. Perhatikan lagi, n tambah 3 kurang dari 7, bagaimana jika n anggota bilangan real? Untuk kasus jika n anggota bilangan real, maka selesaian dari pertidaksamaan n tambah 3 kurang dari 7 adalah semua nilai n yang lebih kecil dari 4. Mengapa? Coba kalian substitusikan untuk nilai n sama dengan 0, n sama dengan min 2, n sama dengan 3,99, dan nilai n lainnya yang lebih kecil dari 4. Jika ditambah dengan 3, maka hasilnya akan lebih kecil dari 7. Oleh karena anggota himpunan selesaian yang tidak dapat dituliskan satu persatu, maka selesaiannya dapat digambarkan dalam bentuk garis bilangan, notasi himpunan, dan notasi interval. Perhatikan di garis bilangan, letakkan titik di angka 4, titik dengan bulatan kosong, kemudian bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 4 terletak di sebelah kiri angka 4. Notasi pembentuk himpunannya adalah n, di mana n kurang dari 4, dan n anggota bilangan real. Perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan selesaiannya dalam bentuk garis bilangan berikut. Pertama, n lebih dari atau sama dengan 5. Letakkan titik dengan bulatan penuh di angka 5. Kemudian, bilangan-bilangan yang lebih besar dari 5 terletak di sebelah kanan angka 5. Berikutnya, untuk x lebih dari 5, letakkan titik dengan bulatan kosong di angka 5. Kemudian, bilangan-bilangan yang lebih besar dari 5 terletak di sebelah kanan angka 5. X kurang dari atau sama dengan 5, letakkan titik dengan bulatan penuh di angka 5. Kemudian, bergeraklah ke sebelah kiri karena angka-angka yang kurang dari 5 ada di sebelah kiri. Untuk x kurang dari 5, letakkan titik dengan bulatan kosong di angka 5. Kemudian bergeraklah ke sebelah kiri karena angka-angka yang kurang dari 5 ada di sebelah kiri. Coba perhatikan, titik dengan bulatan penuh artinya termasuk anggota himpunan selesaian. Dan titik dengan bulatan kosong artinya titik tidak termasuk anggota selesaian. Untuk menulis pertidaksamaan, cari dan perhatikan kata-kata kunci berikut untuk menentukan letak pertidaksamaan. Kita lihat contoh-contoh berikut agar semakin paham bagaimana cara merubah kalimat terbuka menjadi pertidaksamaan linear satu variabel. Ubahlah masalah berikut ke dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Kita misalkan siswa yang ikut pembelajaran remedial menjadi X dan kurang dari menggunakan tanda kurang dari. Jadi pertidaksamaannya dari kalimat tersebut adalah X kurang dari 6. Nomor 2, peserta membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Kita misalkan peserta menjadi Y, sehingga pertidaksamaan dari kalimat tersebut adalah Y lebih dari atau sama dengan 6. Contoh terakhir,
Diketahui alas sebuah segitiga adalah 4 satuan dan tingginya X tambah 4 satuan. Luas dari segitiga ini tidak kurang dari 40 satuan luas. Apakah kalian masih ingat rumus luas segitiga? Iya, rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Dari situasi tersebut dapat kita buat pertidaksamaannya menjadi setengah dikali 4 dikali X tambah 4 tidak kurang dari 40 menjadi 2 dalam kurung X tambah 4 lebih dari atau sama dengan 40. 2 dikali X 2X, 2 dikali 4 8 menjadi 2X tambah 8 lebih dari atau sama dengan 40. Jadi pertidaksamaan dari kalimat tersebut adalah 2X tambah 8 lebih dari sama dengan 40. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian nambah mengerti. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.